Segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukurlahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jamaah Masjid Al-Ikhlas Duku Bima yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pelajaran kita, yaitu kita berusaha mendalami kandungan-kandungan yang terkandung dalam surat Al-A'raf. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas dari ayat ke-52. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ji'nahum bikitabin fassalnahu 'ala ilmin hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguhnya kami telah mendatangkan sebuah kitab, yaitu Al-Qur'an. Wa laqad ji'nahum, kami telah mendatangkan kepada mereka sebuah kitab, ya. Fassalnahu 'ala ilmin, yang kami telah perinci di atas ilmu. Hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun, sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ayat ini kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya Allah telah memberikan hujjah-hujjah, ya, i'dzaran, yaitu memberi uzur-uzur sudah lengkap, karena kitab yang Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan kepada kaum musyrikin Arab adalah kitab yang terperinci. Yang terperinci, dan perincian tersebut dibangun di atas ilmu, bukan perincian yang dibangun di atas kejahilan, tapi sebuah perincian yang dibangun di atas ilmu, karena yang menurunkan kitab Al-Quran adalah Allah Subhanahu wa taala, yang ilmunya meliputi segala sesuatu, yang paling tahu tentang kemaslahatan manusia, ya, yang tidak ada yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala, tahu kondisi manusia dalam setiap zaman dan setiap tempat. Allah tahu. Nah, ketika ilmu Allah meliputi segala sesuatu, tahu persis tentang siapa yang tentang manusia, karena manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ala ya'lamu man khalaq, bukankah yang menciptakan tahu tentang yang dia ciptakan. Jadi Allah yang menciptakan bumi, Allah yang menciptakan manusia, Allah yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan segala, Allah yang menciptakan waktu, Allah yang menciptakan tempat. Maka ketika Allah menurunkan kitab Al-Qur'an, Allah perincian tersebut, kata Allah, fassalnahu 'ala ilmin. Perincian yang kami perinci di atas ilmu, bukan ketidaktahuan, bukan karena kebodohan, bukan karena ngarang. Ya. Sebagaimana sebagian orang yang tahu sebagian, tidak tahu sebagian, akhirnya dia kadang ngawur ketika memberi perincian, memberi hukum. Jadi Al-Qur'an adalah diturunkan oleh zat yang ilmunya meliputi segala sesuatu, sehingga perinciannya pasti benar. Oleh karena tidak ada lagi uzur bagi orang-orang musyrikin kalau sudah sampai kepada mereka Al-Quran dengan sifat Al-Quran yang seperti ini, yang rinci, yang diturunkan daripada zat yang maha mengetahui secara detail apa yang paling maslahat bagi manusia, apa yang buruk bagi manusia, kemudian mereka masih tidak beriman, maka tidak ada uzur bagi mereka. Dan Al-Quran tersebut hudan wa rahmatan liqaumi yu'minun, ya, menunjukkan bahwasanya Al-Quran adalah petunjuk dan rahmat kasih sayang bagi orang-orang yang beriman. Ya. Setelah itu Allah berfirman, hal yanzuruna illa ta'wilah. Tidaklah mereka menunggu kecuali hanyalah terlaksana kebenaran Al-Quran. Yauma ya'ti ta'wiluhu, hari di mana telah datang kebenaran pemberitaan Al-Quran tersebut. Yaqulul ladzina nasuhu min qablu qad ja'at rusul rabbina bil haqq. Maka berkatalah orang-orang yang meninggalkan Al-Quran sebelumnya, mereka berkata, qad ja'at rusul rabbina bil haqq. Ternyata para rasul yang diutus oleh Rabb kita ternyata telah mendatangkan kebenaran, telah membawa kebenaran. Tapi ini penyesalan mereka ucapkan di hari kiamat kelak, fahalana min syufa'a fayashfa'u lana. Apakah ada pemberi syafaat bagi kita yang bisa memberi syafaat bagi kita? Au nuraddu fa na'mal ghairal ladzi kunna na'mal, atau bisakah kita dikembalikan lagi ke dunia sehingga kita mengamalkan amal soleh yang dahulunya kita bermaksiat, kita ingin rubah. Qad khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Maka sungguh mereka telah merugikan diri mereka sendiri dan telah telah lenyap, ya, dari mereka Tuhan-Tuhan yang mereka ada-adakan. Tapi ayat ini
Allah mengatakan, ya, setelah Allah jelaskan, Allah turunkan Al-Quran dengan terperinci dan hujjah bagi orang musyrikin. Allah jelaskan bahwasanya mereka di dunia ini tinggal nunggu apa? Hal yang yanzuruna ila ta'wilah. Mereka hanya menunggu takwil dari Al-Quran. Maksudnya apa takwil Al-Quran? Maksudnya terjadinya berita-berita yang telah dikabarkan oleh Al-Quran. Terjadinya wuku'. Wuku' terjadinya apa yang dikabarkan oleh Al-Quran itu yang sedang mereka tunggu. Takwil terkadang maknanya adalah terjadinya. Seperti perkataan Nabi Yusuf alaihissalam kepada ayahnya, "Ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan." Wahai ayahanda, sungguhnya inilah takwil dari mimpiku yang sebelumnya Allah telah menjadikannya kenyataan. Yaitu takwil mimpi artinya kenyataan sesuai dengan mimpi yang telah dilihat oleh Nabi Yusuf jauh sebelumnya. Sekarang takwilnya apa? Kenyataannya. Nah, dalam Al-Qur'an Allah mengabarkan pada hari kiamat akan terjadi begini, ada surga, ada neraka, bahwasanya penghuni neraka akan dilemparkan dalam neraka jahanam, akan dibakar dan macam-macam. Semua itu berita tersebut akan datang takwilnya, itu akan datang kebenarannya di kemudian hari. Makanya Allah menyindir mereka dengan berkata, Al-Quran sudah datang dengan terperinci, diturunkan oleh Zat yang Maha mengetahui segala sesuatu. Terus apa yang mereka tunggu? Hal yang yanzuruna ila ta'wilah, tidak ada yang mereka tunggu kecuali hanya kejadian berita Al-Quran nanti di kemudian hari, di hari kiamat. Makanya Allah mengatakan, yauma ya'ti ta'wiluhu, hari di mana berita-berita Al-Quran tersebut akan menjadi kenyataan, itu pada hari kiamat. Tatkala mereka masuk dalam neraka jahanam, yaqulul ladzina nasuhu min qabl, maka berkatalah orang-orang yang dahulu meninggalkan Al-Quran di dunia, mereka akan berkata ketika mereka sedang diadab di neraka, qad ja'at rusulu rabbina bil haqq, sungguh ternyata para rasul dahulu telah membawa kebenaran. Tapi percuma mereka ucapkan demikian. Mereka sadar bahwasanya ketika dalam Al-Quran disebutkan ada neraka, ada azab, ada ini, ada, ternyata benar. Kemudian mereka menyesal, mereka berkata, qad ja'at rusul rabbina bil haqq. Rabb kita telah, para rasul yang diutus oleh Rabb kita ternyata telah membawa kebenaran. Tapi percuma penyesalan tersebut. Lantas mereka mencari solusi, kata mereka, fahal lana min syufa'a afa yashfa'u lana. Adakah pemberi-pemberi syafaat bagi kami, bagi kita untuk menolong kita? Memberi syafaat kepada kita, mengeluarkan kita dari neraka jahanam, menolong kita, bermanfaat bagi kita? Jawabannya tidak ada sama sekali. La yashfa'un, tidak bisa memberi syafaat untuk mengurangi azab mereka, apalagi mengeluarkan mereka. La yunqidhunahum, tidak mengeluarkan mereka dari neraka jahanam. La yansurunahum, tidak menolong mereka. La yanfa'unahum syai'an, tidak memberi manfaat kepada mereka sama sekali. Ya, tidak ada. Tapi pilihan kedua, ya Allah, au nuraddu fa na'mal ghairal ladzi kunna na'mal. Bisakah kita kembali ke dunia agar kita mengerjakan selain apa yang telah kita kerjakan selama ini? Dulu kita bermaksiat, kita menjalankan ketaatan. Mereka ingin kembali ke dunia. Tapi kata Allah, walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadzibun. Seandainya mereka dikembalikan ke dunia, mereka akan bermaksiat lagi seperti sebelumnya. Mereka hanya dusta saja. Mereka bilang, kalau kami dikembalikan, kami akan berbuat saleh, amal saleh. Subhanallah, semua tidak ada manfaatnya. Mereka mengharap syafaat, enggak ada yang nolong dalam neraka jahanam. Ingin dikembalikan, tidak akan mungkin dikembalikan. Sudah hilang segala kesempatan. Ya. Setelah Allah berkata, qad khasiru anfusahum, sungguh mereka telah merugikan diri mereka sendiri. Wallahu anhum ma kanu yaftarun, dan telah lenyap apa yang dahulu mereka ada-adakan. Sembahan-sembahan mereka tidak menolong mereka sama sekali. Tahir bin Ashur berkata, qad khasiru anfusahum, ini adalah kalimat jumlah istinafiyah, yaitu kalimat permulaan setelah Allah ceritakan dari awal tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, Allah seakan-akan memulai lagi, qad khasiru anfusahum, seakan-akan Allah menyebutkan inilah kesimpulan hidup mereka. Kesimpulan hidup mereka ketika mereka masuk neraka, mereka hanya merugikan diri mereka sendiri. Ini kerugian yang sangat besar. Qad khasiru anfusahum, mereka rugi diri mereka. Ada orang rugi hartanya, ini menyakitkan, tapi masih mending. Ada orang rugi misalnya anaknya meninggal, mungkin masih mending. Ada orang rugi aset-asetnya, masih mending. Ini rugi dirinya. Yang dia rugikan dirinya, ternyata dia masuk neraka jahanam. Kalau kita di dunia mungkin aset kita hilang, ya kita merasa rugi, rugi saya, aset saya hilang. Mungkin anak-anak meninggal, kita sangat pedih, harta kita kemudian rugi. Tapi yang paling rugi paling besar adalah rugi di akhirat adalah orang kafir ketika mereka merugikan diri mereka sendiri. Ya. Makanya Allah berfirman, qul innal khasirina alladziina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah.
Ya, sungguh orang-orang yang rugi tentang diri mereka dan rugi tentang keluarga mereka. Dia menjerumuskan dirinya dalam neraka jahanam dan dia menjerumuskan anak istri dalam neraka jahanam. Itu kerugian yang paling besar. Inilah kesimpulan perjalanan orang musyrikin. Kesimpulannya ya ini, qad khasiru anfusahum. Mereka rugi diri mereka. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun, dan apa yang mereka dulu persangkakan, apa yang mereka sembah, mereka sangka akan menolong mereka, akan menyelamatkan mereka. Entah mereka menyembah nabi, entah mereka menyembah malaikat, entah mereka menyembah wali, entah mereka menyembah apapun, mereka menyangka akan menyelamatkan mereka, memberi syafaat pada hari kiamat kelak. Kata Allah, wa dhalla anhum, hilang seluruhnya. Enggak ada. Itu semua sekutu-sekutu yang merupakan kesyirikan. Ya, hilang semua dari mereka yang mereka ada-adakan ketika di dunia. Ya, karena memang kesyirikan yang mereka lakukan semuanya sekedar bohong-bohongan. Ya. Bilang malaikat Tuhan, bohong-bohongan. Bilang Nabi Isa bisa jadi Tuhan, bohong-bohongan. Ya. Bisa bilang sapi jadi Tuhan, bohong-bohongan. Ya. Iftira. Kebohongan semuanya. Mayat katanya diminta bisa bohong-bohongan. Ya, enggak ada. Mengkosong semuanya. Ya. Maka akan hilanglah seluruh omong kosong mereka selama di dunia. Di akhirat kelak semua yang mereka omong kosongan di dunia akan hilang, tidak bermanfaat. Tidak ada yang bisa menolong mereka seluruhnya. Baik. Tidak ada yang bisa beri syafaat kepada mereka seperti firman Allah, "Fama tanfa'um syafa'atu syafi'in." Tidak ada pemberi syafaat yang bisa memberi manfaat kepada mereka. Tapi kita lanjutkan ayat berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam." Sungguhnya Rabb kalian adalah Allah. Rabb kalian yaitu Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari. Tsumma stawa 'alal arsy, kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Yughshil lailan nahara yatlubuhu hasitha. Ya, dia mengikutkan malam kepada siang, yaitu malam menutup siang, yatlubuhu hasitha, dan menutup malam kepada siang dan mengikutinya dengan cepat. Wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrih. Dan dia menjadikan matahari, rembulan dan bintang-bintang semuanya tunduk, ya, di bawah perintah Allah Subhanahu wa taala. Alalahul khalqu wal amru, ya. Ingatlah bahwasanya hanya milik Allah lah segala penciptaan dan perintah. Tabarakallahu rabbul alamin, Maha suci Allah Rabb alam semesta. Baik, ayat berikutnya pada ayat ke-54 Allah menceritakan atau menjelaskan tentang bagaimana rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan alam semesta, mengatur segalanya. Makanya Allah buka dengan inna rabbakum, sungguhnya Rabb kalian. Rabb kalian maksudnya Rabb kalian yang memberi rububiyah kepada kalian, yang mengatur kalian, menghidupkan kalian, yang menyediakan segala fasilitas dan prasarana, yang menyediakan bumi dan langit, yang berikan oksigen, yang berikan segalanya, kecerdasan, akal, semuanya itulah namanya Rabb. Itu namanya Rabb. Allah sebutkan tentang kehebatan Rabb ini. Inna rabbakumullah. Ingatlah Rabb kalian Allah. Inna rabbakumullah. Tuhan kalian Allah itu alladzi khalaqas samawati wal arda, yang telah menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyam. Dalam waktu 6 hari. 6 hari di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan 6 hari maksudnya 6 hari yang 1 hari di akhirat seperti ka'alfi sanatin. Ya. Seperti 1.000 tahun. Berarti kalau 6 hari 6.000 tahun. Namun yang zahir adalah sesuai dengan apa yang dipahami oleh orang-orang Arab tatkala itu 6 hari yaitu 6 kali 24 jam. Ya, dan maksudnya adalah waktu untuk menciptakan ini 6 kali 24, karena waktu itu belum ada hari, belum ada matahari, belum rembulan. Allah menciptakan langit dan bumi belum ada matahari, belum rembulan, tapi maksudnya waktu untuk proses penciptaan langit dan bumi adalah kira-kira 6 kali 24 jam. Maksudnya demikian. Karena hari belum berjalan ketika itu. Ya. Kalau ditakdirkan atau diperkirakan yaitu 6 kali 24 jam, ya. Timbul pertanyaan, kenapa 6 hari? Bukankah Allah Subhanahu wa taala bisa menciptakan kun fayakun, jadi maka jadilah? Kenapa butuh 6 hari? 1 detik, 1/1000 detik juga bisa, ya. Jawabannya benar, ya. Tapi kenapa 6 hari? Para ulama menyebutkan tentang hikmah-hikmah. Di antaranya Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya, dia menyebutkan 3 hikmah. Kenapa Allah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari? Di antaranya beliau mengatakan arada an yu'allimal ibad
ar-rifqa wa tathabbut, yaitu Allah ingin mengajarkan kepada manusia tentang pelan-pelan, tenang, tidak usah buru-buru ya. Makanya Allah saja menciptakan langit dan bumi. Allah mampu dalam sekejap, tapi Allah ingin memberikan pelajaran bahwasanya manusia hendaknya pelan-pelan, jangan tergesa-gesa ya. Ini yang pertama. Yang kedua, Al-Qurtubi mengatakan di antaranya adalah untuk litudhhira atau litadhhara qudratuhu lil malaikah syai'an ba'da syai', agar nampaklah kekuasaan Allah, kedahsyatan kekuasaan Allah di hadapan para malaikat, di mana terjadinya alam semesta satu demi satu. Malaikat menyaksikan 6 kali 24 jam begini sehingga mereka semakin tahu agungnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini menurut pendapat yang mengatakan malaikat ada sebelum langit dan bumi. Ya, sehingga malaikat menyaksikan proses penciptaan alam semesta tersebut sehingga mereka tahu Tuhan mereka ini sangat luar biasa hebatnya. Lain halnya kalau tiba-tiba terjadi, ya, tentu kita saja lebih asik ketika kita melihat proses. Betapa sering kita lihat susu, ya, sudah jadi, tapi kita lihat proses terjadi susu, kita lebih tertarik. Oh begini loh, begini. Lihat. Motor udah jadi, kita senang, tapi kalau proses terjadinya motor, lebih menarik. Begini, oh ternyata begini, oh begini canggih, begini luar biasa. Allah seakan-akan ingin menampakkan kepada para malaikat bagaimana proses terjadinya langit dan bumi, syai'an ba'da syai', itu tahapan demi tahapan, sehingga tampaklah kekuasaan Allah di hadapan para malaikat. Ini hikmah yang kedua. Hikmah yang ketiga, yang ini cukup kuat, Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwasanya rahimahullah, Allah menjelaskan bahwasanya likulli syai'in indahu ajal musamma. Setiap segala sesuatu ada waktunya. Maksudnya apa? Allah ingin menjelaskan kepada orang-orang musyrikin Arab, kalian tidak diazab sekarang, ada waktunya nanti. Entah kalian akan diperangi, entah kalian akan diazab di neraka. Setiap sesuatu ada waktunya. Karena mereka mengatakan wa yasta'jilunaka bil azab. Mereka ingin segera ajil lana qittana ya wahai Muhammad, segerakanlah azab bagi kami. Mereka ingin disegerakan azab. Tapi Allah menjelaskan perkaranya bukan demikian. Masing-masing ada waktunya dengan hikmah Allah ada waktunya. Makanya ketika Allah menyebutkan ayat yang semisal ini dalam surat Qaf, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin wa ma masana min lughub." Sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam waktu 6 hari dan kami tidak ditimpa setelah itu dengan keletihan. Allah sebutkan ayat ini setelah Allah sebutkan ayat tentang dibinasakannya umat-umat terdahulu. Kata Allah, "Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ashaddu minhum batashan fanaqabu fil biladi hal min mahis." Kata Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak wahai orang Quraisy, betapa banyak negeri-negeri ya yang lebih hebat daripada kalian, ya. Generasi-generasi yang lebih hebat daripada kalian, wahai orang-orang musyrikin Arab, namun telah kami binasakan. Kalian jangan sombong wahai Abu Jahal dan teman-temannya. Kalian sekarang belum kami binasakan, tapi ketahuilah telah berlalu sebelum kalian generasi-generasi yang lebih dahsyat daripada kalian telah kami binasakan. Setelah itu Allah berfirman, "Wa laqad khalaqnal samawati wal kami telah ciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari." Seakan-akan Allah mengatakan, kalian kebinasaan kalian ada waktunya. Karena Allah dengan hikmahnya menetapkan segala sesuatu dengan ada ajalnya, ada waktunya. Sebagaimana Allah menciptakan langit dan bumi dengan waktu 6 hari, kalian pun ada saatnya kalian akan diazab entah di dunia ataupun di akhirat. Ini 3 hikmah yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala, tapi yang sungguhnya kita tidak tahu. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala kita lihat sekarang aja dalam konteks perkara yang lebih kecil, lebih sederhana, banyak Allah menciptakan dengan proses tersebut membuat kita tercengang akan keagungan Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti manusia, Allah pernah menciptakan manusia tanpa ayah dan ibu. Contohnya Nabi Adam alaihissalam. Allah pernah menciptakan manusia tanpa ibu, seperti Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Allah pernah menciptakan manusia tanpa ayah, seperti Nabi Isa alaihissalam. Dan sisa manusia Allah ciptakan dengan ayah dan ibu, seperti kita ini. Ternyata begitu, Allah tunjukkan Allah mampu begini, mampu begini. Tapi kenapa yang paling banyak manusia ada ayah dan ibunya? Di antaranya hikmahnya karena dengan ada ayah dan ibu, ada hikmah yang luar biasa, ada kehidupan rumah tangga, ada saling menyalurkan hasrat di antara suami dan istri, ada namanya cinta, ada namanya kasih sayang. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Di antara tanda-tanda keagungan Allah,
Allah menjadikan bagi kalian istri-istri kalian agar kalian sukun, merasa tentram dengan istri kalian, agar ada mawaddah, ada cinta, ada kasih sayang. Ya banyak hal. Seandainya kita semua lahir tanpa ada ayah dan ibu, sudah kita enggak perlu kenal sama lawan jenis, tahu-tahu muncul lagi, tahu-tahu muncul anak. Maka saya katakan, terkadang proses-proses tersebut ada hikmah-hikmah di balik itu yang sangat luar biasa. Adapun Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kita tidak tahu persis apa hikmahnya, tapi tadi sebagian hikmah yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Wallahu a'lam bishawab. Setelah itu Allah mengatakan tsumma stawa 'alal arsy. Lalu Allah beristiwa di atas arsy. Jadi perkataan Syekh Sa'di, jadi setelah Allah menciptakan langit dan bumi dengan apa yang di antara keduanya, ya, semuanya langit, bumi, kemudian hewan-hewan, manusia, semua isinya langit semuanya. Lantas Allah beristiwa di atas arsy. Yaitu seakan-akan setelah selesai, tinggal sekarang hukum-hukum berlaku. Ya. Hukum-hukum berlaku, Allah beristiwa, istiqrar di atas arsy. Kemudian Allah menurunkan hukum-hukumnya berlaku antara langit dan bumi dan apa di antara keduanya. Ya. Makanya dalam ayat yang lain Allah mengatakan, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah yang telah menciptakan langit 7 lapis dan bumi yang semisalnya. Yatanazzalu al-amru bainahunna, sungguh perintah Allah turun di antara langit dan bumi. Allah di atas arsy, sementara alam semesta di bawah Allah Subhanahu wa taala semuanya berlaku di atas perintah Allah. Semuanya, apa yang di atas di langit dan di bumi, hewan-hewan, ikan-ikan, semua dalam cacing-cacing dan semuanya yatanazzalu al-amru bainahunna, turun perintah Allah di antara langit dan bumi. Lita'lamu, agar kalian tahu, anna Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Segala sesuatu ini Allah Maha tinggi di atas, tapi Allah mengatur seluruhnya yang ada di bawahnya seluruhnya, sampai yang sedalam-dalamnya, ya. Sampai perkara-perkara yang ada dalam kerak bumi Allah pun mengatur semuanya. Lita'lamu, agar kalian tahu, anna Allah ala kulli syai'in qadir, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa segala sesuatu, wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma, bahwa ilmu Allah meliputi segala sesuatu, karena semuanya yang ada langit dan bumi semuanya ciptaan Allah dan Allah tahu tentang semuanya. Jadi seakan-akan setelah Allah menciptakan langit dan bumi, Allah beristiwa di atas arsy. Dan ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya Allah beristiwa di atas arsy. Bagaimananya kita enggak tahu, dan ini akidah yang telah dijelaskan oleh Imam Malik rahimahullahu taala ketika ada seorang bertanya, ya Imam Malik, ya Aba Abdullah, Allah berfirman Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah beristiwa di atas arsy. Kaifa istawa? Bagaimana Allah beristiwa? Maka Imam Malik kemudian menundukkan kepalanya, kemudian berkeringat, marah dengan pertanyaan tersebut. Maka Imam Malik mengatakan al-istiwa'u ma'lum. Istiwa sudah diketahui secara bahasa Arab, itu di atas. Ya. Wal kaifu majhul, bagaimana tidak ada yang tahu. Wal imanu bihi wajib, dan iman kepada istiwanya Allah di atas arsy adalah kewajiban. Wa su'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentang bagaimana bid'ah. Akhriju hadzal mubtadi', kata keluarkan ahlul bid'ah ini. Ya. Ya, kita disuruh beriman. Kalau kita mau tanya bagaimana akan banyak kita pertanyaan. Bagaimana zat Allah, bagaimana wajah Allah, bagaimana tangan Allah? Tidak akan ada jawabannya, ya. Kalau orang mau tahu bagaimana Allah beristiwa, orang harus tahu Allah bagaimana dan arsy bagaimana. Kalau sudah tahu yang di atas dan di bawah bagaimana, baru bisa kebayang. Allah sebutkan, subhanallah, di antara hikmahnya Allah sebutkan istiwa dalam Al-Quran dalam beberapa lafal. Dan tiga-tiganya berbeda semuanya. Perhatikan. Istiwa pertama, antara manusia di atas hewan. Kata Allah, litastawu ala zuhurihi. Agar kalian beristiwa di atas punggung hewan. Istiwanya orang di atas kuda ada. Kita bisa bayangkan orang begini, kuda begini. Berarti istiwanya ya kakinya di atas kuda begini, di atas pelana. Kita bisa bayangin. Karena kita tahu orang seperti apa, kita tahu kuda seperti apa, kita tahu onta seperti apa, sehingga kita bisa bayangin, oh istiwanya penunggang onta seperti ini, istiwanya penunggang kuda. Litastawu ala zuhurihi, agar kalian bisa istiwa di atas pundak-pundak atau punggung-punggung hewan-hewan tersebut. Ini istiwa model pertama dalam Al-Quran. Istiwa model lain, Allah mengatakan bagaimana istiwa manusia di atas kapal. Fa idza stawaita anta wa man ma'aka 'alal fulki faqulil hamdulillahilladzi najjana minal qaumidz zalimin. Kata Allah kepada Nabi Nuh, jika engkau dan orang-orang bersamamu telah beristiwa di atas kapal. Lain lagi dong. Ya, beda karena manusia di atasnya, di bawahnya kapal, tidak sama dengan manusia di atasnya, di bawahnya hewan. Berarti istiwa manusia di atas kapal beda lagi. Tapi kita bisa bayangin kenapa? Karena kita tahu manusia seperti apa, kapal seperti apa. Oh, istiwanya begini, kita ngerti. Model istiwa ketiga Allah mengatakan tentang kapal Nabi Nuh, wastawat 'alal judi. Maka istiwalah kapal Nabi Nuh di atas gunung Judi.
Ya, kita bisa kira-kira, oh, berarti kapalnya nongkrong di atas gunung ya. Ya kapal kita tahu gunung kira-kira seperti apa sehingga kita bisa bayangkan. Nah, kalau kita bertanya, bagaimana istiwa Allah terhadap arsy, ya kita nggak tahu. Allah tidak kita ketahui, arsy pun kita tidak bisa kita bayangkan. Selesai. Terus gimana kita membayangkan? Mustahil Anda bisa membayangkannya. Makanya kita Ahlussunnah wal Jamaah, yang penting Anda mengimani, sudah selesai. Bukan berarti Allah di atas arsy, berarti Allah butuh kepada arsy, tidak. Ya. Allah tidak butuh kepada arsy. Arsy kecil dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian Allah mengabarkan Allah di atas arsy, yaitu ala wartafa'a, Allah di atas dan Allah menjalankan segala perintahnya, peraturannya. Semenjak Allah bersiwa di atas arsy, maka berlakulah hukum-hukum di langit dan di bumi, antara keduanya semua Allah atur sementara Allah di atas arsy. Ya. Makanya Allah mengatakan, "Aamintum man fis sama'i?" Apa kalian merasa aman? Kalian di bumi kalian merasa aman dengan zat yang ada di atas langit? Jangan kalian mentang-mentang di bumi kalian merasa Allah di atas tidak tahu apa yang kita lakukan. Aamintum man fis sama'i ay yakhsifa bikumul arda? Apa kalian merasa aman dari zat yang di atas langit akan menenggelamkan kalian dalam bumi? Allah mampu. Ya, Allah mampu meskipun Allah di atas. Ya. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Oleh karenanya kita bilang Allah beristiwa di atas arsy, maka Allah kemudian menjalankan segala urusannya dari atas arsy, mengatur semua yang ada di bawahnya, alam semesta, langit maupun bumi maupun apa di antara keduanya. Ya. Setelah itu Allah berfirman, "Yughshil lailan nahara yatlubuhu hasitha." Kemudian Allah menutupkan langit malam kepada siang. Ya. Tadinya siang, kemudian datanglah kegelapan malam. Ya, ya. Kemudian dia tulubuhu hasitha, di mana malam mengejar siang, ya. Siang mengejar malam, saling mengejar, malam mengejar siang, siang mengejar malam, dan mereka tidak pernah saling bertemu, ya, dan tidak pernah terlambat. Tidak pernah terlambat. Makanya kata Ibnu Katsir, kullun minhuma yatlubul akhar talaban sari'an. Masing-masing mencari yang lain, malam mengejar siang, siang mengejar malam. La yata'akharu anhu, dan tidak pernah terlambat satunya. Tidak ada siang kemudian terlambat baru muncul belakangan, enggak ada. Ada jeda antara siang dan malam, enggak ada. Prosesnya seperti itu. Siang tadinya terang, mulai redup, mulai masuk kegelapan malam. Makanya Allah mengatakan yulijul laila fin nahar. Allah masukkan malam dalam bukan siang ini, malam ini, bukan. Tapi Allah memasukkan malam dalam siang. Jadi yulijul laila fin nahar, Allah masukkan malam dalam siang, sehingga tadinya siang terang benderang jadi redup, kemudian gelap dikuasai oleh malam. Wa yulijul nahara fil lail, dan Allah masukkan siang ke dalam malam. Demikian juga tadinya gelap, kemudian dimasuki siang, dimasuki dalam, kemudian mulai menerang. Demikianlah prosesnya, dan tidak ada keterlambatan sama sekali. Entah sudah berapa juta tahun itu terjadi, ya, tidak ada terlambat sama sekali. Makanya Allah mengatakan la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar. Tidak pantas bagi matahari untuk mendapati rembulan, dan tidak pantas juga malam mendahului siang. Wa kullun fi falakin yasbahun. Masing-masing di atas aturannya, di atas orbitnya. Matahari ada orbitnya, rembulan ada orbitnya, siang ada aturannya, malam ada aturannya. Setelah itu Allah berfirman, wasyamsa wal qamara. Ini di antara Allah sebutkan setelah Allah istiwa di atas arsy, lihatlah bagaimana kejadian alam semesta semuanya di bawah peraturan Allah Subhanahu wa taala. Wasyamsa wal qamara wan nujumu musakhkharatin bi amri. Matahari, rembulan, bintang-bintang semuanya di bawah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, matahari tidak akan terbit ya sebelum waktunya atau terlambat ketika terbit. Matahari akan tenggelam waktunya, tidak akan tenggelam sebelum waktunya atau semakin cepat. Tidak ada, semua sudah diatur. Kita kalau boleh mempercepat matahari terbenam, kita ingin, apalagi bulan puasa. Nunggu matahari sampai jadwal, sesuai jadwal, tidak akan melewati jadwal. Kita ingin cepat sekali, cepat berubah. Enggak bisa. Sesuai dengan orbitnya, matahari tidak pernah maju, tidak pernah mundur. Kalau maju, ya mungkin kita kepanasan dan mati. Kalau terlalu jauh, kita kedinginan, makan mati. Semuanya sudah ada orbitnya. Semuanya musakhkharatin bi amrih. Bintang-bintang, rembulan, matahari, planet-planet, semuanya. Allah sebutkan tentang alam yang besar ya, karena sebagian orang menganggap bintang-bintang tersebut Tuhan, apalagi orang-orang falasifah menganggap bahwasanya benda-benda langit itu punya kehendak, punya kemauan, dan punya keterkaitan dengan kejadian alam semesta berdasarkan kehendak benda-benda langit tersebut. Kata Allah, semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Jangan sujud kepada matahari dan rembulan. Wasjudu lilladzi khalaqahunna. Sujudlah kepada yang menciptakan mereka, yang mengatur mereka. Ya.
Setelah itu Allah berfirman, "Ala lahul khalqu wal amru." Ingatlah, hanya milik Allah lah, hanya kekuasaan Allah penciptaan dan perintah. Allah membedakan antara al-khalqu wal amru. Al-khalqu maksudnya penciptaan. Semua yang ada selain Allah, al-alamin, dari langit sampai bumi, dari langit yang paling atas sampai bumi yang paling dalam, dari langit yang paling sampai dasar lautan yang paling dalam, semuanya diciptakan oleh Allah. Semua penciptaan adalah penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada semua makhluk dengan fisiknya. Fisiknya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifatnya yang ciptakan Allah Subhanahu wa taala. Perbuatannya semua diciptakan oleh Allah. Selain Allah semuanya makhluk. Dari atas, dari ars sampai ke bawah sampai penghujung bumi semuanya makhluk. Fisiknya, sifat-sifatnya, perbuatannya semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Khalqullah. Ya, semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-amru berkaitan dengan pengaturan, yaitu ahkamullah ad-diniyah. Allah mengatur begini. Allah mengatur. Ya, Allah mengatur. Intinya segala sesuatu hanyalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baik penciptaan maupun pengaturan hanyalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, Tabarakallahu Rabbul Alamin. Ya. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, pemilik alam semesta. Tabarak, ya maksudnya kathura khairuhu wa kathura ihsanuhu. Betapa agungnya, betapa banyaknya kebaikan Allah dan betapa banyak kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Setelah itu Allah berfirman, Ud'u rabbakum tadarruan wa khufiyah. Setelah Allah jelaskan, nah kalau kamu sudah tahu, inilah Tuhanmu seperti ini, yang maha hebat luar biasa, yang semua perkara di tangannya. Semua penciptaannya di tangannya. Kalau idza arada syai'an yaqulahu kun fayakun. Jika Allah berkehendak, kalau tinggal mengatakan kun fayakun. Ya. Semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau begitu mintalah kepada Allah. Kalau minta apa-apa minta kepada, jangan kepada mayat yang enggak bisa apa-apa. Jangan kepada nabi yang juga lapar dan haus, yang juga ketakutan. Yang juga berdoa, jangan kepada malaikat yang diwaprin, jangan kepada hewan, apalagi hewan. Minta kepada Allah, ud'u rabbakum. Kalau berdoa kepada Rabb kalian yang seperti ini, yang di atas arsy mengatur segalanya, itu yang berhak untuk diibadahi. Untuk kita berdoa kepadanya, bukan kepada makhluk, bukan kepada mayat, bukan kepada wali, bukan kepada jin, bukan kepada malaikat. Mintalah kepada yang di atas arsy yang segala aturan, segala kejadian di bawah perintahnya, di bawah keputusannya. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufiyah. Tadarru' maksudnya menunjukkan kehinaan diri, menunjukkan kebutuhan ilhah, yaitu merengek-rengek. Kita disuruh berdoa seperti itu. Tahu diri bahwasanya kita ini fakir. Ya ayuhan nas antumul fuqara. Wahai manusia sekalian, kalian itu fakir. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, orang yang semakin merasa dirinya fakir kepada Allah, dia semakin tinggi di sisi Allah. Semakin merasa butuh kepada Allah, dia semakin tinggi di sisi Allah. Semakin tadarru', Allah yang suruh. Ud'u rabbakum tadarruan. Tadarru' itu merasa rendah, merasa butuh, itu namanya tadarru'. Bahasa pasnya apa, saya kurang tahu bahasa Indonesia. Di sini terjemahin apa? Dengan merendah diri. Tadarru' itu tadi merasa butuh, merasa rendah, merasa hina, itu namanya tadarru'. Saya ulangi, Ibnu Taimiyah mengatakan kaidah, semakin seorang merasa butuh kepada Allah, semakin tinggi di sisi Allah. Makanya orang yang paling merasa butuh kepada Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW. Sebagai contoh saja, Nabi mau kemana-mana selalu berdoa. Kenapa? Dia merasa selalu, dia tidak mau bertawakal pada dirinya. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Kata Allah, kata Nabi, ya Allah, jangan kau biarkan aku, jangan kau serahkan diriku kepada diriku meskipun sekejap mata. Nabi ingin segala urusannya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi isinya doa melulu. Nabi selalu merasa butuh kepada Allah. Bayangkan ketika di padang Arafah Nabi berdoa dari zuhur sampai maghrib. Padahal surga tidak terbuka kecuali ngetuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah sudah, Allah ya'simuka minan nas, tidak ada yang bisa membunuh Nabi, sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi berdoa sampai ketika tali kekang unta Nabi jatuh, Nabi tarik tangan kanan tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang pernah haji, cuma berapa lama kita berdoa? Tidak kuat, satu jam kita berdoa sudah habis permintaan. Kenapa? Kebutuhan kita kepada Allah, kita masih tidak seperti orang-orang mereka itu. Mereka benar-benar merasa butuh kepada Allah. Makanya kita sulit khusyuk ketika berdoa. Kenapa? Kebutuhan kita kepada Allah kurang. Kita masih rasa butuh kepada Allah itu kurang. Padahal kita ini, apa sih kita ini?
Apa kehebatan apa yang mau menyelamatkan kita? Ya. Oleh karenanya, tadarru' ud'u rabbakum tadarruan. Berdoalah kepada Rabb kalian dalam kondisi engkau merasa butuh, merasa hina di hadapan Allah. Wa khufyah. Dan khufyah adalah maksudnya dengan suara yang lirih, pelan-pelan. Ini adab doa. Ya. Disebutkan di antara adab doa dalam ayat ini adalah khufyah dengan suara yang lirih. Dengan suara yang lembut. Apa manfaat kita berdoa dengan suara yang lembut? Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan dalam kitabnya Bada'iul Fawaid beberapa faedah kenapa kita perlu merendahkan diri, merendahkan suara ketika berdoa. Pertama, annahu a'dhamu imanan. Ini lebih menunjukkan kau beriman karena kau tahu Allah Maha mendengar. Tidak perlu kau keras-keras, kau bisik-bisik saja Allah tahu. Seandainya kita tidak berbisik pun Allah tahu, cuma Allah butuh, kita ingin menunjukkan kita butuh, di antaranya kita berbicara. Meskipun Allah tahu isi hati, tapi Allah ingin kondisi Anda mengungkapkan. Itu menunjukkan engkau benar-benar butuh kepada Allah. Tapi kalau gitu enggak usah keras-keras, enggak usah teriak-teriak. Allah mengatakan wa khufyah, suara yang lembut. Berarti kau semakin beriman, kau tahu Allah Maha mendengar. Meskipun enggak ada yang dengar, hanya bisikan-bisikan. Enggak ada yang dengar, sampai mungkin enggak dengar. Tapi Allah Maha mendengar. Kemudian juga kata Ibnu Qayyim, innahu a'dhamu fil adabi wa ta'zim. Ini lebih beradab, lebih ta'zim. Engkau menundukkan diri, tidak mengangkat suara. Ya. Tidak mengangkat suara. Kalau kita bicara dengan raja, kita angkat suara enggak sopan. Kita bicara pelan-pelan. Kalau kita tahu dia mendengar dengan tegas, cukup suara seminimal mungkin yang penting didengar, sudah selesai. Dan kalau kita tahu Allah Maha mendengar, suara sekecil apapun Allah dengar. Bisik-bisik pun Allah dengar. Ya. Kalau kita bicara sama raja, Pak Presiden, Pak Menteri, ya enggak sopan namanya. Ya, kecuali kalau dia budak, ya mungkin kita perlu angkat suara. Tapi kalau enggak, ada perlu. Kemudian ini lebih menunjukkan tadarru', ablaq fi tadarru' wal khusyu', lebih khusyuk dan lebih merendahkan diri depan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah ruh daripada doa kita, benar-benar melas kepada Allah. Antara kita dengan Allah, lebih khusyuk. Lebih ikhlas. Lebih ikhlas, tidak ada yang tahu. Kita minta apa? Tidak ada yang tahu, sampai kita enggak tahu. Lebih ikhlas ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih konsen, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, lebih annahu ablagu fi jam'iyatil qalb, lebih konsen ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan faedah-faedah yang lain ya. Maka para ulama menjelaskan bahwasanya hukum asal dalam berdoa adalah dengan suara yang lirih. Demikian juga hukum asal dalam berzikir adalah dengan suara yang lirih. Kecuali ada dalil yang menunjukkan dianjurkan untuk dikeraskan, tapi hukum asal doa dan zikir adalah dengan lirih. Dalilnya ini. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah, berdoalah kepada Rabbmu dengan khufyah, dengan suara yang lirih. Makanya Allah memuji Nabi Zakaria, kata Allah, idnada rabbahu nidaan khafiyah, tatkala dia menyeru kepada Rabbnya dengan nidaan khafiyah, dengan suara yang lirih. Rabbi inni wahanal azmi washta'ala ar-ra'su syaiba, ya Allah aku sudah lemah, rambutku sudah putih semua, dengan suara yang diantaranya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi, dan itu dianjurkan ya. Demikian juga ketika berzikir, kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayuhan nas arbi'u ala anfusikum, wahai manusia sekalian, arbi'u ala anfusikum, cukuplah pelan-pelan, tidak usah keras-keras ya. Yaitu rendahkan suara kalian. Innakum laisa tad'una as-samma wala ghaiban. Kalian tidak sedang berdoa kepada Allah yang tuli maupun gaib. Innakum tad'una sami'an qariban. Kalian sedang berdoa kepada Allah yang Maha mendengar dan Maha dekat. Jadi hukum asalnya kita berdoa dan berzikir dengan suara lirih. Kecuali dianjurkan suara besar seperti takbiran, seperti azan, itu lain cerita. Ya, mungkin ketika berkhutbah doa di khutbah Jumat atau ketika doa kunut, tapi asalnya kita pelan-pelan. Ya. Maka tidak benar misalnya dia ditegur oleh para ulama di antara kalau orang sedang kunut kemudian teriak-teriak, oh itu enggak benar juga. Ya, suara yang cukup secukupnya agar didengar oleh makmum, tidak perlu teriak-teriak ya. Ini tidak kurang beradab. Ya. Al-Qurtubi rahimahullah menukilkan dari Al-Hasan bin Abil Hasan annahu qala, dia berkata, laqad adrakna aqwaman ma kana 'alal ardi amalun yaqdiruna 'ala an yakuna sirran fayakuna jahran abadan wa laqad kana al muslimuna yajharuna fid du'a fala nasma'u lahum fala yusma'u lahum saut. Kata Al-Qurtubi dari Al-Hasan bin Abil Hasan, dia berkata, sungguh kami mendapati suatu kaum tidak ada sesuatu pun di atas muka bumi yang mampu mereka untuk sirkan kecuali mereka sirkan. Mereka tidak akan jaharkan selamanya. Selama ini masih mungkin untuk diperhalus suaranya, dilembutkan, mereka akan lembutkan.
Kalau selama masih mungkin disembunyikan, disembunyikan, jangan ditampakkan sama sekali. Laqad kanal muslimun yajtahiduna fid du'a. Sungguh kaum muslimin mereka dahulu bersungguh-sungguh dalam doa, namun tidak didengar dari mereka suara keras, tidak ada, ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, innahu la yuhibbul mu'tadin. Sungguhnya Allah tidak suka dengan orang-orang yang melampaui batas, di antaranya melampaui batas dalam doa. Apa sih bentuk melampaui batas dalam doa? Dalam satu hadis disebutkan, ya, dari Abi Nu'amah atau Abi Nu'amah, anna Abdullah bin Mughaffal sami'a ibnan lahu yaqul, bahwasanya Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu mendengar anaknya berdoa, Allahumma inni as'alukal qasral abyad minal jannah. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau istana putih di surga. Idza dakhaltuha an yamini. Tapi ingat ya Allah, istana putih di surga itu kalau saya masuk surga sebelah kanan, jangan sebelah kiri. Istana putih sebelah kanan, kalau saya masuk surga, masuk pintu surga sebelah kanan saya. Maka sahabat menegur, ya bunayya, salillahil jannah. Wahai anakku, kalau minta surga aja. Wa ta'awadhu minan nar. Berlindunglah kepada Allah dari neraka. Enggak usah minta, saya minta istana putih sebelah kanan, enggak perlu, ya. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayakunu ba'di qaumun min hadhil ummah ya'taduna fid du'a wat tuhur. Akan ada dari setelahku suatu kaum dari umat ini yang mereka berlebih-lebihan dalam berdoa dan dalam bersuci. Di antara bentuk berlebihan dalam berdoa dijelaskan oleh para ulama seperti dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, di antaranya berdoa kepada selain Allah. Yang jelas syirik. Ini adalah sebesar-besar bentuk melampaui batas, ya. Sebesar-besar bentuk melampaui batas dalam berdoa adalah berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara bentuk melampaui batas dalam berdoa adalah berdoa dengan tidak tadarru. Berdoa tapi seakan-akan tidak butuh. Ya Allah, sambil melihat sana sini, ya Allah, enggak tahu ngomong apa yang dia ucapkan. Ini bentuk tidak, kata Ibnu Taimiyah. Anda kalau berdoa menunjukkan keseriusan. Kebutuhan kalau berdoa tidak butuh, cuma tidak tahu apa yang diomongkan. Pikir mata lihat sana lihat kemari, ya, berdoa sambil lihat HP, terus apa itu? Apa beradab begitu minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Sambil lihat berita maksudnya amin enggak benar. Berdoa ya serius. Itu bentuk tidak melampaui batas dalam berdoa. Di antara juga disebutkan oleh Syaukani, di antara bentuk berdoa melampaui batas dalam berdoa adalah minta yang tidak berhak untuk dia dapatkan, ya. Misalnya dia mengatakan, ya Allah, aku minta hidup abadi di dunia. Ngapain? Kau tidak berhak untuk abadi. Ya. Atau misalnya ingin mendapatkan sesuatu yang mustahil. Dia bilang, ya Allah, aku ingin di surga derajatnya sama dengan Nabi Muhammad SAW. Misalnya enggak benar. Ini bentuk berlebih-lebihan dalam berdoa. Atau kata Asy-Syaukani, yarfa'u sautahu bid-du'a sharihan bihi. Berdoa sambil teriak-teriak, ya Allah, ya Allah. Ini juga tidak. Dan ini dalam ayat tadi. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah dengan tadarru' wa khufyah, dan suara lembut. Nah, kalau kamu berdoa tidak tadarru', tidak merasa butuh, atau dengan mengangkat suara, berarti kau telah berlebih-lebihan dalam berdoa. Setelah itu Allah berfirman, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Dan janganlah engkau melakukan kerusakan di atas muka bumi setelah diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah memperbaikinya. Wad'uhu khaufan wa tama'a, dan berdoalah kepada Allah khaufan wa tama'a, dengan rasa takut dan berharap. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, sungguhnya rahmat Allah dekat dengan orang berbuat ihsan. Allah mengatakan, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah melakukan kerusakan di atas muka bumi setelah Allah melakukan perbaikan. Dan maksudnya kerusakan di sini pada asalnya adalah berkait dengan kerusakan maknawi, yaitu maksiat, syirik, maksiat, ya. Makanya dikatakan kepada orang munafik, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi. Jika dikatakan kepada mereka orang-orang munafik, jangan melakukan kerusakan di atas muka bumi. Kerusakan itu maksudnya berkaitan dengan agama. Melakukan kerusakan. Ya. Dan kerusakan dalam agama akhirnya merembet kepada kerusakan secara fisik. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Telah nampak kerusakan di daratan, di lautan. Akibat ulah perbuatan, akibat maksiat yang mereka lakukan. Ya. Akibat maksiat yang mereka lakukan. Betapa banyak orang melakukan maksiat akhirnya rusak, ya. Bumi rusak, alam semesta rusak, bencana alam, ekonominya rusak, ya. Tapi asalnya kerusakan datang dalam syariat itu adalah kerusakan maksiat. Maksiat disebut dengan kerusakan. Kesyirikan disebut dengan kerusakan, ya. Wala tabghi fil ard wala tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Jangan kau melakukan kerusakan di muka bumi, ya.
Jadi kerusakan asalnya di dalam syariat, maksudnya dalam Al-Quran adalah kerusakan secara maknawi, itu maksiat yang itu mendampakkan kerusakan secara fisik, secara materi. Ya. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, sungguhnya rahmat Allah dekat dengan orang yang berbuat ihsan. Sebelumnya Allah mengatakan wad'u khaufan wa tama'a, berdoalah kepada Allah dengan rasa takut dan rasa tamak. Tadi Allah pertama sebutkan, ya, sebelumnya Allah menyuruh berdoa dengan berfirman, ud'u rabbakum tadarruan wa khufiyah. Berdoalah kepada Rabbmu dengan fisik, dengan kondisi engkau berbutuh kepada Allah, merendahkan diri, wa khufiyah, dengan suara yang lembut. Ini kata para ulama, di antara Ibnu Qayyim rahimahullah, berkaitan dengan zahir. Dalam ketika kau berdoa, zahirnya seperti itu. Kau merendahkan dirimu, mengangkat kedua tanganmu seperti orang sedang mengemis, suara direndahkan. Nah, jangan lupa dalam berdoa juga kau atur hatimu. Harus ada khauf dan tama', yaitu takut dan berharap. Takut dan berharap. Makanya setelah itu Allah mengatakan wad'uhu khaufan wa tama'. Allah suruh berdoa lagi. Kalau sebelumnya berkaitan dengan penampilan zahir, yang berikutnya berkaitan dengan hati Anda ketika Anda berdoa, itu khaufan wa tama'an. Takut dan berharap seperti itu. Raja dan khauf dikumpulkan ketika sedang berdoa. Setelah itu Allah berfirman, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, yaitu engkau berdoa kepada Allah, takut dengan kemurkaan Allah dan berharap dengan kasih sayang Allah, dengan rahmat Allah, berharap dikabulkan, ya, dengan takut azab Allah Subhanahu wa taala. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, sungguhnya rahmat Allah dekat dengan orang-orang yang berbuat ihsan. Dan ini al-jaza' min jinsil amal. Kalau Anda berbuat ihsan, maka Allah juga berbuat ihsan kepada Anda. Di antaranya Allah berikan rahmatnya kepada Anda. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian saja para jamaah Masjid Al-Ikhlas Duku Bimah. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Kurang lebih saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.